di dalam kitab Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Al-Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Di halaman yang selanjutnya sampai kepada kalimat fa'alaika ayyuhal akh bitariqil khawas wada'anka amral umum idh laysa fi aidi aktsarihim illa ar-rusum wal adat. Maka lazimilah oleh engkau wahai saudaraku. Alhamdulillah beliau memanggil kita dengan kalimat innamal mu'minuna wah, sesungguhnya sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Alhamdulillah beliau minas sadat minal habaib. Beliau memanggil kita dengan kalimat dangsanak, kalimat saudara. Karena yang namanya saudara harus saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Apa kata beliau? Fa'alaika ayyuhal akh bitariqil khawas. Maka lazimilah oleh engkau wahai saudaraku mengikuti jalan orang-orang al-khawas. Apa yang dimaksud dengan tariqil khawas? Jalan orang yang mata batin mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam jalan mereka memandang hakikat makna yang sebenarnya. Mereka memandang dengan pandangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memandang setiap perkara dengan pandangan keyakinan akan bahwasanya tidak ada satu apapun yang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan dunia, melainkan kesemuanya tidak akan pernah luput dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tariqil khawas. Wada'anka amral umum, dan tinggalkan, jauhi. Jangan engkau mengikuti perkara-perkara daripada kebanyakan manusia. Idz laisa fi aidi aktsarihim illa ar-rusumi wal adat. Kenapa kita harus meninggalkan perkara kebanyakan daripada manusia? Karena yang namanya manusia kebanyakan mereka tidak ada dalam pandangan mereka kecuali rusum wal adat. Rusum itu tulisan, ada tradisi. Atau bahasa apa yang dimaksud dengan tulisan? Mereka hanya zahir. Kan ada sesuatu yang tersirat dan ada yang tersurat. Tersirat yang ada tulisannya. Kalau tersurat itulah makna yang ada di dalamnya. Adapun kebanyakan orang awam hanya memandang zahir, bien. Makanya tidak heran kebanyakan daripada orang awam pola pikir mereka akan terbentur dengan orang-orang saleh. Cara sudut pandang mereka akan berbeda dengan para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena adanya perbedaan sudut pandang. Jangankan antara kita dengan orang saleh, bahkan Nabi pun di zaman fi qarnil awal, pada kurun yang pertama, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah dengan sudut pandang sahabat. Tapi bedanya di zaman kita sekarang, kalau zaman sahabat ketika beda sudut pandang mereka dengan Nabi, mereka langsung mempertanyakan dengan Nabi, biar ya Rasulullah, kenapa pian melakukan ini? Kenapa pian mengerjakan ini? Seperti kan yang terjadi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Nabi ingin berangkat haji dengan para sahabat dari Madinatul Munawwarah menuju Makkahul Mukarramah,
ditahan oleh orang-orang kafir pian di tengah perjalanan. Kip ya Muhammad bainana wa bainak adawah. Wahai Muhammad, tahan. Tidak boleh masuk kota Mekah. Ya Nabi ini masa kenapa? Kita masih ada permusuhan, masih ada peperangan antara engkau dan kami. Ya Nabi, kami mau melaksanakan ibadah haji. Dah. Muhammad, engkau dan teman-temanmu dengan sahabatmu boleh mengerjakan ibadah haji apabila engkau bersedia menandatangani dalam makna mensetujui setiap persyaratan yang kami bikin. Ujar Nabi, silahkan, apa yang ingin engkau bikin persyaratan? Kan makanya diantaranya tahun ini engkau dengan sahabatmu harus pulang kembali ke kota Madinatul Munawwarah. Tahun ini tidak boleh berhaji, tahun depan baru boleh berangkat haji. Ya Nabi, masih ada kesempatan, ada harapan tahun depan bisa ya dah, setuju kata Nabi. Wahai Muhammad, bila ada orang Mekah yang tinggal di Madinah, engkau harus mengembalikan mereka kepada kami. Ujar Nabi, akur. Dan bila ada orang Mekah, bila ada orang Madinah yang tinggal di Mekah, biarkan mereka bersama kami. Kan secara logika tidak adil, biar. Yang adil kalau orang Mekah tinggal di Madinah, boleh kembalikan ke Mekah. Bila ada orang Madinah diam di Mekah, kembalikan ke Madinah, itu baru adil. Tapi Nabi tidak inggih, kata Nabi, ya akur. Jadi semua persyaratan disetujui oleh Nabi. Sayyidina Umar bin sahabat yang bergerak Al-Faruq nanya sama Nabi, ya Rasulullah, pian ini Nabi kah kadakah? Pian ini bujur ndak Rasul utusan Allah? Ya Nabi, anna Rasulullah, anna Nabiullah. Ini saya nabinya Allah, saya utusannya Allah. Ya Rasulullah, Islam ini dinul haq amla? Islam ini agama yang benar apa tidak? Ya Nabi, Islam agama yang benar. Kalau pian betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, Islam memang benar agama yang hak, kenapa kita mengalah? Lawan wahai Rasulullah, kami siap mati syahid di jalan Allah. Sayyidina Umar, tidak perlu kita pulang, kami siap mati di jalan Allah. Kita dari Madinah berangkat ingin ke Mekah menunaikan haji, kita tetap akan berangkat ke Mekah. Nabi, tunggu dulu wahai Umar. Memang kalau kita perang, memang aku memang Rasul utusan Allah, agama Islam agama yang benar. Kalau kita memaksakan diri untuk berperang, itu akan terjadi pertumpahan darah. Pasti akan ada yang mati dari kedua belah pihak. Memang kalau di antara kita yang mati, dia mati syahid, dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wahai Umar, bagaimana anak istrinya yang ada di Madinatul Munawwarah? Coba lihat, sudut pandang Nabi panjang, biar. Memang yang mati syahid dijamin surga, tapi kehidupan dunia masih berjalan wahai Umar. Kehidupan dunia tidak berhenti dengan kematian daripada kita. Yang mati syahid di antara kita, dia punya anak di Madinah, dia punya istri di Madinah, dia punya keluarga, punya orang tua, punya mertua di Madinah. Bagaimana keadaan keluarganya wahai Umar? Sayyidina Umar diam, dia dengar penjelasan dari Nabi. Dan Umar, seandainya dari pihak mereka orang-orang kafir yang mati, mereka akan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kekal buat selama-lamanya. Sedangkan aku, kata Rasul, tidak ridha satu orang pun dari umatku yang masuk ke dalam api neraka. Kan orang yang bukan muslim juga umat Nabi-nya. Umat Nabi itu terbagi dua. Ada namanya ummatul ijabah, umat yang memenuhi panggilan Nabi, yaitu umat Islam. Ada yang kedua namanya ummatud dakwah, umat Nabi yang harus disampaikan dakwah Islam kepada mereka, dakwah akhlak Nabi kepada mereka, rahmat Nabi kepada mereka. Itu namanya juga umat Nabi. Sayyidina Umar akhirnya diam, paham dengan apa yang langkah yang Nabi ambil.
Ini juga yang harus kita contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Kalau di zaman sekarang, kalau kita beda-beda pendapat dengan ulama, beda pendapat dengan pewaris Nabi, kadang-kadang kita tidak nanya kenapa mereka melangkah yang demikian. Tapi kita lebih mudah membicara di belakang mereka. Jujur enggak? Kenapa guru nak kayak itu, ha? Kenapa kayak ini, kenapa kayak itu? Kadang-kadang kita gitu, pian. Enggak mau nanya kenapa guru pian begini, kenapa guru pian begitu. Jarang. Beda dengan para sahabat. Makanya alaika ayyuhal akh bitariqil khawas, contoh orang-orang bahari. Bagaimana cara mereka melangkah. Adapun kebanyakan manusia di zaman kita sekarang, mereka fi aidi aksarihim illa rusum wal adat. Mereka hanya pandang zahir aja, biar. Bila dilihatnya kayak ini, oh ini kada pas, padahal belum tentu tidak pas. Faqasara umurihim mura'ata suwaril a'mal. Pondasi perkara daripada orang awamnya gambar perbuatan aja, biar. Napa nang dilihat itu, bilanya dilihatnya baik-baik, bila dilihatnya ndak baik. Bila dilihatnya rugi berarti salah. Bila dilihatnya rugi, dianggapnya salah, biar. Bila dianggapnya untung, itu dianggap, bila dilihatnya akan menghasilkan suatu keuntungan, itu dianggapnya baik. Padahal sesuatu yang rugi belum tentu kita hakikatnya tidak beruntung. Sesuatu yang kita mendapatkan hasil yang banyak belum tentu sebenarnya kita sedang berhasil. Itu tidak bisa dipastikan. Makanya orang yang kaya yang sebenarnya bukan berarti dengan harta yang berlimpah. Bisa jadi orang yang memiliki rumah yang kecil, hidup serba kekurangan, dia hakikatnya lebih kaya daripada orang yang rumahnya sangat mewah. Bisa jadi. Karena Nabi menerangkan, laisal ghina bi katsratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan yang sebenarnya dengan memiliki harta benda yang berlimpah. Tapi kekayaan yang sebenarnya ketika kita merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang awam memandang zahir. Makanya banyak tapak kalah gara-gara mandang zahir, ya lah. Tertipu dengan pandangan zahir. Ma'ihmali faqasara umurihim mura'ata suwaril a'mal ma'ihmali talammuh li asrariha. Kebanyakan mereka hanya memperhatikan zahir daripada gambaran perbuatan. Mereka menyia-nyiakan daripada memperhatikan rahasia makna yang sebenarnya. Memperhatikan rahasia yang sebenarnya. Wa ammal arifun, arti makna rahasia yang sebenarnya, orang-orang saleh itu pola pikirnya panjang, biar. Sama kemarin kita acara haul guru sekumpul, unjuk kita untuk sementara majelis kita at-ta'awun ndak wa ammal arifun, adapun orang-orang yang arif billah, fa innahum mu'tanuna bi asrarit ta'ati wa mahasinil ibadat. Mereka sangat memperhatikan dengan rahasia-rahasia ketaatan dan kebaikan-kebaikan daripada ibadah. Wa ashabul haq, orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, hum zawul uqulit tammah. Mereka orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Akal yang sempurna. Wasuduris salimah, dan jiwa yang selamat. Karena yang dicari mereka bukan harta benda dunia.
Yang dicari mereka bukan perkara yang bersifat sementara. Yang dicari mereka adalah mendekatkan manusia kepada Allah. Yang dicari mereka keridaan Allah. Yang dicari mereka adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka selamat daripada tipu daya dunia. Apapun yang mereka lakukan semuanya beralasan. Yang tidak lepas daripada tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mencontoh mereka, Kita beribadah. Tujuan kita ibadah apa? Karena rahasia daripada ibadah adalah maksuduh. Tujuannya apa, Bukan sekedar kita jungkang ruar sembahyang, dah. Sama kita duduk di majelis taklim, apakah sekedar kita duduk sama-sama mempelajari ilmu agama? Tidak, Kita duduk di majelis ilmu agama di antara tujuannya adalah supaya hati kita bersih. Tujuan kita supaya jiwa kita lapang. Kalau kita hanya sekedar duduk di majelis taklim, ingin membanggakan diri daripada orang lain, ingin dibilang cangkal, rajin dalam menuntut ilmu agama, sedangkan akhlak kita makin hari tidak menjadi lebih baik, berarti duduknya kita di majelis taklim hanya gambar sebagaimana rekaman foto dalam kamera HP. Sekadar hadir pulang selesai. Tidak berbekas. Beda dengan orang-orang saleh bahari, mereka senantiasa apa yang aku dapat pada malam ini? Apa yang aku hasilkan ketika di majelis duduk kemarin? Mereka senantiasa berusaha yang demikian. Jadi wa innahum mu'tanuna bi asrari ta'ati wa mahasinil ibadat. Wa ashabul haqqi ta'ala hum zawul uqulut tamah wa sudurus salimah. Mereka memiliki akal yang sempurna. Makanya pola pikir mereka itu panjang. Jajar kita kemarin. Kuli tatabayyanu maratibur rijal. Wa bisihatin nazari tatafawatu tabakatul ummal. Beliau menyimpulkan. Dengan sudut pandang pola pikir manusia, kalian akan tahu bagaimana tingkatan-tingkatan ulama. Bisa dikatakan rijal. Dengan menimbang bagaimana cara berpikirnya seseorang, kalian akan tahu derajat daripada orang-orang saleh. Ya kan beda pola sudut pandangnya, cara melangkahnya. Ada yang melangkah jauh lebih apik. Ada orang tuh melangkah aja kita menjaga posisi. Ada kita guru aja guru si kenapa beliau melangkah begini-begini, alasannya guru aja kayak ini. Jadi kita paham, Makanya orang saleh itu semuanya mereka beralasan. Sekilas kenapa sih kayak itu? Padahal mereka ada alasan dalam cara langkah mereka. Berarti di sini derajat beliau. Di sini tingkatan pemahaman beliau. Wa bisihatin nazari tatafawatu tabaqatul ummal. Dan dengan benarnya sudut pandang seseorang, maka berbeda Allah tingkatan ibadah yang ia kerjakan. Sudut pandang seseorang berbeda adalah tingkatan sudut ibadah seseorang. Wa bisihatin nazar, dengan benarnya sudut pandang seseorang, tatafawatu tabaqatul ummal, maka berbeda-bedalah tingkatan ibadah seseorang. Contohnya, ada sebahagian orang dalam ibadahnya mengutamakan istiqamah, Misalnya beliau habis zuhur membaca Quran, datang tamu mengatok pintu, assalamualaikum, tidak dibukainya lawang. Tidak, harus istiqamah. Ini jam Quran, bukan jam terima tamu.
Atau ada orang minta tolong misalnya, maaf, tidak bisa membantu. Sekarang jam zikir kepada Allah Ta'ala. Atau sekarang jam nuntut ilmu misalnya, ya lah maaf tidak bisa membantu. Misalnya ada orang minta tolong habis sembahyang Isya malam Selasa mengatuk rumah pian untuk kalau tolong minta tolong benar bawa orang kamari ada lagi nama nolong. Maaf, guru pengajian habis Isya malam Selasa. Tapi beda lagi orang yang sudut pandangnya aja kita yang lebih baik, yang lebih dalam, dia tidak berjalan sesuai keinginannya sendiri, tapi dia berjalan sesuai keadaan. Oh, ini tamu datang dari mana? Oh, dari jauh. Kalau dari jauh maras, kasihan. Kalau tidak diterima, beliau lama lagi, jauh ongkos jauh. Ya kalau orang yang dekat, ya lah. Pian kaina barang datangi bahasa pian parak juaha. Tuh, guru ratan guring lagi ya lah. Pernah yang demikian pian. Guru kalapahan ya lah aja kita. Jadi jadi bini kita, pian orang mana aja? Orang parak aja ban sinapin bahasa barang kena datang lagi lo hanya guring kalapahan deh kawa ya. Tapi jadul bilanya orang jauh jangan gerak aja ya lah. Artinya beda keadaan, beda sikap yang harus diambil. Sama aja kita demikian. Apalagi orang minta tolong sewaktu-waktu, ya kita bakalah ayo guru ridha aja maka ada kawa hadir guru malam tadi. Kenapa ada orang minta tolong? Guru lebih senang yang demikian, pian. Lebih senang pian nolong orang lain yang minta tolong ketimbang pian hadir di majelis guru. Itu yang lebih guru inginkan. Orang minta tolong tidak setiap malam Selasa. Orang minta bantu tidak setiap malam Selasa. Itu sewaktu-waktu. Hanya wabisihatin nazar itu ibadah, pian. Itu ibadah ya kita. Bahkan bisa lebih afdal daripada yang lainnya. Aslu hadza ma rawat Aisyah radhiyallahu anha. Di mana landasannya guru ada itu makna, ada itu keterangan. Artinya dengan bedanya pola pikir manusia kita paham derajat seseorang dan dengan benarnya sudut pandang seseorang beda jenis perbuatan ibadah yang ia kerjakan. Itu dalam hadis Nabi ada, pian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ujar Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai kabar dengan Nabi. Ujar sahabat lain, ya Rasulullah, tuh Fulan bin Fulan luar biasa ibadahnya kepada Allah, cangkal, rajin, sungguh-sungguh berusaha. Lalu ujar Nabi, cara berpikirnya kayak apa aja Nabi? Nabi nanya, Nabi enggak bang. Wah, alhamdulillah, masya Allah, si aneh hebat belanda. Ujar Nabi, bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana aja Nabi cara berpikirnya? Artinya jangan sampai kita ibadah yang kita lakukan itu kita tidak pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nabi malah nanya, kaifa akluh, bagaimana akalnya? Maksudnya bagaimana cara berpikirnya? Ibadah baik, ya lah memang harus. Tapi kita yang namanya ibadah itu luas. Ibadah tidak semata-mata duduk di sejadah. Ibadah tidak semata-mata tangan ketika memegang tasbih. Kerjakanlah ibadah itu pada waktunya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Maksudnya ada kadang-kadang ibadah itu jika kita sifatnya mendatang. Ya tadi ketika ada orang minta tolong, ya tolong, orang tidak minta tolong setiap waktu. Artinya dia pandai menggunakan pola pikirnya. Kaifa akluh, bagaimana Nabi akalnya. Artinya bagaimana cara berpikirnya. Nah, intinya pada pertemuan kita pada malam hari ini, belajarlah kita mencontoh orang-orang saleh terdahulu. Belajarlah kita memperdalam sudut pandang kita. Jangan hanya
menuruti kebanyakan daripada sifat manusia. Jangan hanya memandang zahir daripada perbuatan manusia. Makanya Habib Ali Al-Jufri ketika beliau menerangkan ridan nas ghayatun la tudrak, keridaan manusia sesuatu yang mustahil yang kita dapati. Artinya pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Kata beliau, is'aluni situ. Kan tanyalah aku, bujur enggak situ? Bujur biar. Orang yang hari ini memuji kita bisa jadi besok dia akan menghina kita biar. Hari ini yang luar biasa menyanjung, membesarkan kita, alim, al-alama, orang saleh, orang yang ilmu luar biasa. Ketika kita mengerjakan sesuatu kemudian dia sangka jahat dengan kita, bisa jadi orang yang menjauh daripada kita. Orang yang kemarin menghina kita, mencaci maki kita, bisa jadi hari ini dia minta maaf dengan kita. Karena perkara zahir, perkara hakikat yang sebenarnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Jangan sakit hati ketika dihina orang. Jangan bangga hati ketika dipuji dan disanjung orang. Semuanya adalah zahir daripada kehidupan. Makanya orang-orang saleh itu tidak bangga diri ketika dipuji dan tidak sedih dan tidak merasa rendah ketika dihinakan. Karena mereka memandang kesemuanya itu adalah ujian. Semuanya ujian. Artinya jangan sombong dan jangan putus asa. Begitulah aja kita orang-orang saleh bahari. Mereka memandang asrarut ta'ah wa mahasinul ibadat. Mereka memandang hakikat yang sebenarnya. Ujian, nikmat ujian, cobaan juga sisi lain adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kalau kita mencontoh orang saleh dalam langkah mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faslun wa'lam anna hadzal kitab ma'khuzun bil haqiqah wallahu a'lam.